Mudah-mudahan membuat antum tak berkejam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Dalam semua keadaan, khususnya di subuh ini, kita wajib bersyukur. Sebab kita dikumpulkan di majlis yang luar biasa. Orang-orang hebat, orang-orang kuat. Sebab subuh ini kalau kita tahu hakikatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Pekerjaan di dunia ini apa isinya? Apa isinya dunia ini? Ada presiden, ada raja, ada menteri, ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, ada camat, ada tukang kota, dan sebagainya. Dari semua pekerjaan itu 2 rakaat ini lebih baik. Alhamdulillah kita dapat itu. Itu baru sunatnya, apalagi wajibnya. Sunatnya baru. Makanya Nabi contohkan pada kita, tidak ada yang penting. Urusan sepenting apapun tidak akan penting kalau sudah ada seruan azan, panggilan Ar-Rahman, hayya 'alal falah. Kalau tidak percaya besok kita tengok. Itu raja-raja itu, pemimpin-pemimpin itu besok di padang mahsyar itu kalau tidak menunaikan hak Allah, tidak menunaikan hak hamba Allah, mereka akan dipijak-pijak orang nanti itu, seperti serangga. Nampak serangga apa? Kalau dia di suatu majlis duduk di kursi atau di bawah, mahsyar kiram. Tapi kalau mereka yang adil, mereka yang menunaikan hak Allah, ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar cahaya. Sebab apa? Ketika dulu ada panggilan salat, mereka tinggalkan semua pekerjaannya. Ma'asyar kiram. Jadi antum ini orang-orang hebat kan? Tidak yakin nampaknya. Saya sudah bilang itu tidak yakin, tuntun, ya Allah. Sudah saya bilang Nabi yang cakap, masih juga ragu. Gimana cara meyakinkan lagi? Harus ke akhirat dulu. Kaum muslimin dan muslimat. Oleh itu patut kita bersyukur ya. Nah, ini kayaknya antum nengok jarum jam juga. Mukadimah lama kapan selesainya? Ya Allah ya Rabbi. Syekh, ada jam, matikan dulu Syekh. La ilaha illallah. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, andainya beliau hari ini ada di tengah kita, sahih, Masya Allah, luar biasa keadaan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, sampai ada di antara mereka tidak bertemu dengan Nabi, pucat mukanya, kurus badannya. Terpikir olehnya di dunia masih bisa sama beliau, tapi di akhirat nanti bagaimana? Coba bayangkan di akhirat nanti bagaimana? Awak di dunia tidak juga bersama, di akhirat pun tak terpikir juga. Subhanallah. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada di antara orang yang tidak bertemu dengannya, ingin bertemu dengannya walaupun mengorbankan seluruh hartanya, bahkan meninggalkan keluarganya untuk bertemu dengan Nabi sekali saja. Dan itu dipraktikkan oleh orang-orang yang datang dari tempat jauh ingin bertemu Nabi, tapi sayang di antara mereka tinggal beberapa hari lagi nak sampai ke Madinah, tiba-tiba dapat berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Nabi sudah wafat. Jadilah mereka tabi'in
yang disebut dengan mukhadramin. Islam di zaman Nabi, tapi tidak beruntung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat ini ada yang seperti itu, yang datang belakangan, yang disebut oleh Nabi, uhibbu an alqa ikhwani. Saya ingin bertemu dengan saudara-saudaraku atau sahabat-sahabatku. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Apa judul kita? Tema kita apa? Memang tak perhatian betul lah. Patutlah dia batasi setengah jam, judul tak hafal. Kalau dia hafal judul tak batas. Karena judul ini luas bahasannya Ustaz. Gimana? Saya ganti judul. Rupanya kalau saya bicara tidak sesuai dengan permintaan judul, tidak ada tuntutan, dia tidak hafal. Tapi saya jujur aja deh. Apa judul mana? Hah? Apa? Apa yang harus kulakukan? Kemana ada orang? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Manusia ini hidup tak lepas dari dua keadaan. Satu, bergelimang nikmat dan kebahagiaan, keberuntungan, atau didera oleh sempitnya hidup dan penderita. Sahih? Baik dalam urusan agamanya maupun urusan dunianya. Urusan agama misalnya belum merasakan ibadah itu menjadi kenikmatan. Bahkan tidak jarang dia menganggap sebagai pengganggu kebahagiaan dan beban yang tidak bisa yang tidak ringan dikerjakan. Sahih? Tidak percaya juga antum? Ayo kita hitung. Penduduk di sini berapa orang? Bantu saya. 400 kakak. Masing-masing kakak berapa orang? Minimal 2. Kita coba ya minimal 2. Kalau pukul rata kali 3, 1.200 orang. Yang sudah balik berakal dari 1.200 berapa? Minimal 2. 800. Subhanallah, lambat. Nah, 800 itu sudah balik berakal. Baik, yang wajib ke masjid dari 800 1 bapak-bapak kan, berarti bagi 2 400. Sekarang yang di masjid ini berapa orang? Hitunglah. Mana dong? Kurang lebih. Mana 150 pun bayar. Itu udah masuk ibu-ibu. Ibu tadi kata hitung kan? Yang 400 ini kan bapak-bapak aja. Ibu-ibu untung jadi penyelamat kita. Kadang-kadang masjid di kampung tuh, kalau tidak ada ibu-ibu tak ada sholat jemaah di kampung. Betul? Antum ada ibu-ibu dan gharim yang setia azan qamat imam. Dia azan, dia qamat, dia imam. Kalau tak sempat ada ibu-ibu, tak ada jemaah. Berarti dari 400 hadir 50 dari 400 1/8. Maknanya adalah 5 1/8 berapa? 12,5%. Berarti beranda sholat itu. Beranda. Nggak yakin juga, pakai ayat juga ya Syekh. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh berat kecuali bagi yang
yang khusyuk. Siapa yang khusyuk, yang tak dengar suara motor lewat, enggak. Siapa yang khusyuk? Yang tak tahu anak menangis dalam masjid, bukan. Kalau itu enggak ada Nabi tak khusyuk dia. Nabi sampai tahu dia suara sendal orang di luar masjid. Jadi kalau ada suara sendal di luar masjid, dia sedang ruku, dia tunggu orang itu sampai ruku. Tapi awak banyak enggak, imam awak asal dengar awak lewat datang tambah cepat dia bangkit. Bukan ini antum enggak lah. Iya. Kadang-kadang sambil mendem kita masuk di pintu tu kan. Masjid enggak besar betul lah. Kuncinya. Tiba-tiba ya kan supaya ditunggu. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi memang imam itu memang harus paham, kata Nabi, memang harus faqih, ya, harus paham hukum imamah. Oh, dengar dia ada anak kecil menangis, dia bersingkat sholatnya, gitu. Kalau dengar bapak-bapak yang nangis, dipanjangkannya sholatnya, berarti dia menikmati. Paham kan? Jadi kalau ibu-ibu yang menangis, jadi kita di dunia ini antara dua hal tadi, mengalami hal yang berat atau mendapatkan nikmat-nikmat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hal ini? Kan panjang jadinya kan? Iya. Tapi kan antum minta pendek sesuai pesanan. Ya, kalau antum minta pendek sesuai pesanan. Malam tadi orang ini tidak ada pesan. Akhirnya saya pendekkan, kecewa. Jauh-jauh Ustaz datang dari Pekanbaru kok pendek sekali. Padahal setengah jam. Ada sini awak panjang disuruh pendek. Padahal sekali dah berapa? Dah setahun lebih ya tak ke sini ya. Iya kan? Dah setahun. Antum tak rindu sama saya nampak. Awak dah sering tanya Ahmad kapan ke Dayun mak gitu. Itu. Nah, kemarin tu lah nak pulang malam tadi, ingat beliau Dayun. Dia ingat Dayun tu. Akhirnya kemarin lagi ya. Akhirnya sebenarnya kami dari Pekanbaru malam ni, subuh ini. Cuma karena ingat Dayun, malam lagi semalam bersih ya. Demi ya, karena bertemu ini sudah cukup aja, sah? Ya, dan nengok antum senang dan antum sehat-sehat walafiat, dah ada habislah, selesai. Kita tutup aja ya. Entah, anda terpaksa nengok antum terus. Orang baru, Hah? Iya, makanya kita pertimbangkan. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, akan saya coba singkat mungkin. Nah, keadaan pertama adalah orang yang diberi nikmat. Di antaranya hari ini kita diberi nikmat besar. Apa itu? Bisa berpuasa Ramadan. Bisa Ramadan. Orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka bercita-cita nak balik. Sebab mereka sudah lihat bahwa peringkat orang yang bertemu dengan Ramadan dengan yang tidak sangat tinggi bedanya. Tahu tak tahu bedanya? Tahu bedanya peringkatnya? Berarti mau tahu juga? Berarti tambah waktu. Nah, itu kalau kamu tahu kita waktu. Semua tidak masuk dalam perencanaan. Nah, kaum muslimin dan muslimat tinggi. Gimana tingginya? Nabi sampai menyebutkan alaikum bis-saumi fa innahu la idlalah. Nurul la mislalah. Hendaklah kalian puasa. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya.
ayat hadis sudah banyak. Kalau soal pahala tak apa batas, tanpa batas kelipatannya. Ditunjukkan dalam hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Talha salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10. Dia menceritakan masuk Islam 2 orang. Masuk Islam 2 orang di waktu yang sama. Yang satunya lebih rajin dibanding yang satunya lagi. Kalau kalimat lebih rajin maknanya adalah dua-duanya rajin. Yang salah pahamnya, si fulan lebih rajin, ini malas, bukan itu maknanya. Ini lebih rajin, ini juga rajin. Nah, sama juga dengan di antara yang tidak pandai, dia yang paling pandai. Berarti sama-sama tidak pandai. Nah, saya bilang dulu, saya di pondok dulu jadi guru bahasa Inggris. Ya, sebab di antara yang tidak pandai bahasa Inggris, saya yang paling pandai. Sehingga kalau nau sorok banyak yang siap. Ngajar materi fikih banyak yang siap. PMP banyak yang siap, bahasa Indonesia banyak yang siap. Tapi pas bahasa Inggris nggak ada yang siap, karena di antara yang tidak pandai, karena semuanya tidak pandai. Akhirnya najulah yang paling pandai di antara yang tidak pandai. Akhirnya makanya kalau ketemu murid-murid saya sekarang, tapi alhamdulillah murid-murid yang saya ajar bahasa Inggris dulu ada yang sudah bekerja di luar negeri loh. Iya, yang main-main. Iya, ada yang sudah tingkat Asia, dia juara 1 kompetisi mekanik sampai diundang ke perusahaan di Jepang, Toyota di Jepang. Dan ya saya guru bahasa Inggris dulu. Itu kan, kalau yang gitu ngaku saya. Tapi ada yang dosen tak pandai bahasa Inggris, itu saya salah tuh, karena saya tak pandai ngajaran tuh bahasa Inggris. Karena tidak masalah kan, yang berprestasi kita apresiasi, yang tidak berprestasi tetap kita akui. Sahih? Jadi yang berprestasi murid saya juga, yang tidak pandai murid saya juga. Ya Pak ya? Nah itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Talha yang satu lebih rajin, yang satu rajin. Cuman tak seperti yang saudaranya. Sampai dia mati syahid. Mati syahid. Setelah mati, tahu kita dia kemana? Setelah mati, orang yang sudah mati tahu dia kita kemana? Kita kemana? Astagfirullahaladzim. Tahu kita kemana perginya? Ada yang tahu, tunjuk tangan. Ayah antum dah meninggal tuh masih hidup? Alhamdulillah. Itu luar biasa, itu pintu surga tuh saya. Antum masih dah meninggal. Tahu di mana tempatnya? Di kubur. Iya. Doakan semoga dia di surga ya. Semoga dia Allah ampuni. Kita nggak tahu apa hasilnya, kecuali ada yang memberitahu. Sahih? Ada yang memberi tahu. Cuman yang pernah pergi bersamanya tidak balik. Yang pernah pergi dengannya ke masuk kubur pernah balik? Tidak ada. Jadi tidak ada berita. Kecuali kalau ada berita dari langit, dari pencipta, melalui Nabi kita alaihi salatu wassalam, atau melalui media lain yang Allah inginkan. Dia mati syahid. Setahun setelahnya, ya, setahun itu aman aja, orang nggak tahu. Tapi kita berprasangka baik, yang mati syahid adalah masuk surga tanpa hisab. Itu janji Allah SWT. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan orang mati syahid, dia jual dirinya, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baiknya surga. Baik, kaum muslimin. Setahun setelahnya meninggal pula saudaranya ini. Ini baru sama-sama bermasuk Islam nih.
Masanya masuk Islam zaman Nabi itu enak Ustaz. Sebab memang setelah lulus dengan segala tantangan. Kita karena memang kelahirannya sudah kelahiran Islam. Kadang-kadang tidak siap dengan tantangan. Ma'asyurul kiram. Setelah meninggal, malamnya Talha bin Ubaidillah bermimpi dalam tidurnya. Ra'aitu fima yara an-na'im fa idza ana bi babil jannah. Saya melihat dalam mimpi, tiba-tiba saya sudah berada di depan pintu surga. Kalau mimpi kan alam lain kan. Tapi kalau antum ngaku saya sudah pergi pintu surga, tidak mimpi, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Nah, kaki kantung ke atas pun bilang itu saya tidak percaya. Pakai sorban setinggi tiang pun saya tidak percaya. Nanti dari kisah akan ditunjukkan. Subhanallah. Apa mimpinya? Kami di depan pintu surga. Nah, yang pertama yang mati syahid ada di situ, yang baru mati ada di situ, sama-sama di pintu surga. Harumnya luar biasa. Kan bau surga tercium dari jarak 70 tahun perjalanan, 70 musim perjalanan. Masya Allah, harum sekali. Tiba-tiba keluar malaikat, lalu dipanggil, fulan, nama yang baru meninggal, silakan masuk. Yang tadi mati syahid masih nunggu, Selepas itu keluar lagi malaikat, dipanggil, fulan yang mati syahid, silakan masuk. Berarti aman ya, dua-duanya dapat masuk. Allah berdiri, kena yang bangun anda kan, ditunggu-tunggu, datang lagi malaikat, kamu pulang dulu. Kenapa pulang dulu? Belum mati. Kan belum mati, belum waktunya. Makanya kalau ada yang hidup katanya pergi ke surga, jangan percaya. Titik. Perlu bukti. Enggak perlu bukti bahwa orang itu bohong. Diceritakan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia nukil dari Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama dari Baghdad, wafat 463. Ada seorang pemuda yang baru menuntut ilmu, rajin luar biasa, selalu duduk depan. Karena dia dapat hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, dari hadis ini pula masuk tipuan. Datang kepadanya seorang malaikat, tapi dalam tanda kutip, dalam tanda petik. Tahu dalam tanda petik? Malaikat yang diragukan, tapi ngakunya malaikat. Dia bilang, fulan, siapa nama? Ahmad Hafiz Al-Badri, bupati siap. Masya Allah, beruntung sangat saya dapat bupati sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Pak Bupati ya. Alhamdulillah. Dapat majelis seperti ini jarang-jarang. Pernah tapi jarang gitu. Jangan dah lama pula tidak diundang beliau. Kapan diundang Pak Bupati? Oh ini. Ini dah lama, mungkin dah berapa tahun man? Waktu terakhir itu masih Pak Syamsuara Bupati itu, tapi beliau wakil waktu itu. Masih wakil apa Pak waktu itu ya? Alhamdulillah. Beruntung sekali, terima kasih. Jadi ditanya, Pak Al-Badri, kamu rajin sekali belajar menuntut ilmu. Iya. Kenapa? Sebab hadis menyebutkan siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu,
Allah mudahkan jalan ke surga. Nah, saya ini malaikat utusan Allah untuk mengapresiasi kerajinanmu. Kamu sangat bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka saya diutus Allah untuk membawamu ke surga. Dia masih hidup nih, masih hidup. Dia karena masih muda dan belum berilmu, baru mulai menuntut ilmu, tapi rajin luar biasa. Mendengar bujukan itu, siapa yang tidak cinan masuk surga? Cinan tahu orang sini tahu. Siapa yang mau tidak ngiler masuk surga, tidak pengen masuk surga, sah? Tentu dia ingin. Bolehlah saya masuk surga. Boleh, iya boleh. Saya malaikat, saya bawa. Kapan? Nanti pas terbenam matahari. Setelah maghrib saya datang, nanti kamu ikut dengan saya. Tinggal picingkan mata. Tahu tidak ilmu picing mata? Ilmu micing. Kalau sudah pakai begini ilmunya, suruhnya kita micing atau suruh membelakang, jangan tengok sini dah. Paham lagi itu ilmu tipu-tipuan. Kan ilmu peta umpet itu. Kan suruh balik ke dinding dulu. Habis lari, habis itu semua undok kan? Tidak pernah main peta umpet saya. Main sondok-sondok tidak pernah. Ya Allah, suruh micing dulu. Itu. Datang dia maghrib, suruh micing. Tiba-tiba sampai ke taman-taman yang indah, dayang-dayang yang cantik-cantik. Ya. Besok, kapan pulangnya? Menjelang subuh. Kalau operasi malam dia apa bahasanya? Tentu tidak hidup di masa yang lama ya. Kalau biasanya malam-malam operasinya apa tuh? 7 tahu 7? Tidak tahu juga ya. Dulu kalau masa kami kecil-kecil dulu, biasa malam-malam nampak tuh seperti meteor lewat. Apa namanya? Santet. Nah, kalau dulu namanya 7 di kampung dulu. Karena di 7-nya sampai ada istilah bila cinta ditolak. Paham rupanya. Macam-macam tak ngerti aja tuh. Itu operasinya kapan? Malam. Jadi masuk surganya hanya di malam hari. Pokoknya apa-apa aja di malam-malam tuh harus dicurigai. Kaum muslimin. Pulang, subuh pulang. Akhirnya karena sudah dapat yang diinginkan, yaitu masuk surga, akhirnya dia berhenti nuntut ilmu. Iya kan? Antum jualan supaya dapat duit dah banyak dapat, jualan lagi. Enggak kan? Enggak paham maksud saya. Antum jualan berdagang supaya banyak dapat duit lah. Tiba-tiba saya antarkan duit 10 miliar, mau lagi jualan sate di pasar tuh. Ya, itu maksud saya. Dia nak masuk surga. Tiba-tiba sudah masuk surga, perlu lagi nuntut ilmu? Enggak, akhirnya enggak hadir lagi di majelis. Karena sering duduk di sini, apalagi namanya Pak Al-Fadri, dia kenal kan. Akhirnya Syekh bilang, si fulan mana? Si fulan mana? Jawaban orang tuh enggak tahu. Coba diteliti, dia rajin. Kok sekarang kepada enggak hadir? Udah hilang, ngumpet di kemana? Akhirnya dicari-cari, ketemu. Tanya, Pak Al-Fadri, kenapa enggak hadir-hadir lagi? Saya akan nuntut ilmu supaya masuk surga. Alhamdulillah saya tiap malam masuk surga. Lapor ke Syekh. Syekh, rupanya Pak Al-Fadri sudah masuk surga Syekh tiap malam. Syekh karena paham bahwa tidak mungkin masuk surga orang yang masih hidup. Jelas? Kan itu buktinya tadi. Akhirnya Syekh bilang, biarlah ini pasti tipuan. Saya akan temui anak itu. Pergilah Syekh, ditemui. Jadi kamu kenapa tidak datang lagi sayang? Dulu rajin untuk ilmu, sekarang kok tidak lagi? Syekh yang mengajarkan hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Di hadis ini juga kalau bagi barang yang tidak paham ilmu, larinya kemana tuh? Man salaka, siapa yang suluh, tariqan, masuk tarekat. Kan itu pahamnya. Nah,
La ilaha illallah. Nah, saya bilang mudah masuk surga. Saya didatangi malaikat saya, dan dia bawa saya setiap malam pergi ke surga. Saya tidak bantah, ini anak tertipu. Akhirnya saya bilang, besok kalau malaikat datang, tolong minta atau kasih tahu sama dia, saya ingin ikut masuk surga. Tentu segan sama syekhnya, tentu setuju dia. Awak aja bisa masuk surga, apalagi syekh tidak mungkin, tidak boleh kan? Sang malaikat dalam tanda petik tadi mengira kalau syekh ini bisa ditipu, yang lain akan mudah ditipu lagi. Akhirnya dibawa ikut dengan syarat mau picingkan mata. Dibawalah, pokoknya lepas maghrib pulang menjelang subuh. Sebab kalau terbit matahari hilang hilang lemunya. Akhirnya setuju, bawa saya pergi. Saya ikuti. Betul, nampak seperti taman-taman yang indah. Kan tengah malam. Sahabat, pernah orang kampung kita hilang dulu, dilarikan jin. Pernah kan? Di mana temukan? Dalam pohon pandan. Tapi dia ditanya, di mana kamu kemarin? Di Istana Megah. Ya kan? Kadang di Ubun Bulu, bambu. So, dia bilang di Istana Megah. Akhirnya pas menjelang subuh, malaikat datang lagi. Sudah saatnya kita pulang. Yang sang anak tadi patuh aja kan, dia tidak punya ilmu. Syekh tidak, dia nak buktikan ke anak itu, enggak, saya tidak mau pulang. Soalnya orang sudah masuk surga, tak apalagi pulang. Antum kalau masuk surga mau keluar lagi? Hah? Kalau masih mau keluar belum surga asli itu Ustaz. Kalau sudah surga asli tidak ada yang mau keluar lagi. Dan memang tidak ada sejarahnya orang sudah masuk surga, tidak ada beritanya orang sudah masuk surga keluar lagi, tidak ada. Berarti ini bukan surga. Akhirnya dibujuk tak mau, syekh tetap bertahan. Saya tidak mau pulang, saya mau tetap di surga. Ngapain lagi capek-capek ngajar di sana? Iya kan? Capek-capek ngajar, gaji kecil. Ini kaum muslimin muslimat. Iya kan? Di dunia ini yang paling kecil gajinya kan guru kan? Dulu, sekarang masya Allah. Cuman sayang setelah dapat sertifikasi banyak pula yang minta cerai. Allah musta'an. Iya, 69% kasus perceraian PNS itu gara-gara khulu. Karena uang sertifikasi. Kaum muslim. Akhirnya tidak mau pulang. Tentu anak ini ikut syekhnya jadinya. Akhirnya sang malaikat karena tidak berhasil membujuk, dia pergi. Lalu hari beranjak siang terus, ketika terbit matahari dari sana terlihat terangnya. Di mana mereka? Tahu tuh di mana? Di mana mereka? Rupanya di TPA Kota Baghdad. Tahu TPA? Taman Pendidikan Al-Quran? Bukan. Tempat pembuangan akhir sampah Kota Baghdad. Pernah nengok tempat pembuangan akhir? Hah? Nggak pernah tengok ya? Sampah kampung ini dikumpul semuanya, ada kota-kota dikumpul semuanya bawa ke situ. Satu kota itu situ pembuangannya. Inilah surga yang Ananda masuki itu setiap malam itu. Jelas? Berarti yang tadi siapa? Siapa? Syaitan. Dia mengaku jadi malaikat. Maka orang tak berilmu selalu tertipu oleh syaitan yang mengaku-ngaku malaikat. Banyak orang tak berilmu tertipu oleh syaitan yang mengaku-ngaku Rasulullah. Kan ada yang ngaku bertemu Nabi sedang dalam keadaan bangun, ya tak? Sah? Gara-gara sorbannya tinggi, kadang-kadang klaim dari keturunan Nabi, akhirnya masyarakat tertipu. Dia bisa bertemu Nabi setiap hari.
Tak tiap malam, tiap hari. Tinggal gitu. Nampak Nabi langsung. Awak lama di Madinah dah ada nampak Nabi. Kalau masalah selawat banyak lagi selawatnya. Saya belajar hadis ya 15 tahun belajar hadis di Madinah, di Raudhah, menamatkan beberapa kitab hadis Sunan Nasa'i beberapa syekh. Kan selawat terus loh. Enggak selawat terus? Selawat. Beda ada Nabi. Musuh-musuh bongong man. Masya Allah. Enggak ada lah. Tiba-tiba pergi haji sekali cium lutut pula. Keluar Nabi di kuburnya cium lutut. Cahyo juga. Cahyo. Hah? Cahyo. Kan ada sebelah. Kalau nak ketemu Nabi dulu nanti mimpi atau ya saya mimpi atau mati. Antum pilih yang mana? Enggak tahan antum dapat cobaan nampak. Pilih yang mana? Mimpi atau mimpi mati? Dua-duanya. Serius saya. Enggak bosan itu antum. Kembali ke kaji kita tadi. Jadi alhamdulillah Allah berikan kita nikmat ini yang mesti kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu adalah kesukaan Allah. Allah suka. Semakin diberinya kita semakin bersyukur. Nah, syukur itu ada 5 rukunnya Ustaz. Seperti rukun Islam juga 5 rukunnya. Ada yang tahu? Tidak pernah tuan-tuan bersyukur nampaknya ya. Makanya tidak jarang orang bikin acara namanya syukuran tetapi isinya adalah kufuran. Dia katanya syukur nikmat pada Allah SWT. Acaranya perhelatan besar, ngapain? Syukuran. Apa? Selamat naik haji. Buat pesta, acara musik misalnya. Undang artis Islami. Kaum musliman. Makanya harus ketahui syukur itu seperti apa. Maka syukur punya 5 rukun. 1. Kalau diberi nikmat, apa yang kau lakukan? Syukuri. Dengan apa caranya? Akui dalam hati ini nikmat hanya dari Allah SWT. Jangan seperti Qarun yang mengaku nikmat ini saya yang dapat karena keahlian saya. Berarti tidak syukur. Jelas ya? Antum memang pintar, tidak ada masalah. Kami akui pintar antum, tapi nikmat ini sebab berapa banyak orang pintar yang miskin? Saya tidak. Mana yang lebih pintar? Dosen-dosen kita yang ngajar itu atau kita yang punya kebun sawit yang berhektar-hektar? Lebih pintar dosen itu. Kalau tidak percaya suruh berdebat. Mana yang menang? Dosen. Masih mereka ahli dalam berdebat. Ya, cuma disuruh bekerja tidak bisa. Jadi orang pintar belum tentu bekerja. Nah, kaum muslimin dan muslimat mati Allah. Akui itu nikmat dari Allah dalam hati. Yang kedua, ikrarkan dengan lisan kita bahwa ini nikmat dari Allah SWT. Yang ketiga, puji Dia. Karena orang yang pemberi mesti dipuji, jangan puji yang lain. Akui dari Allah, akui dengan lisan, kemudian puji Dia, kemudian tunduk kepadanya. Kalau antum tidak tunduk kepadanya, tidak bersyukur tuh. Ya, tidak tunduk kepada aturannya, tidak bersyukur. Makanya semakin diberi, kita semakin tunduk kepadanya, semakin merendah. Masa orang beri antum makan ditraktir sekali saja oleh Pak Al-Badri misalnya, ketemu dia makan di traktirnya, Masya Allah, setiap hari namanya disebut terus. Saya dikasih makan sama Pak Bupati. Ada sekali cuma Allah setiap saat beri kita, tidak tersebut-sebut oleh kita. Alhamdulillah. Nah, bahkan Pak Al-Badri pun juga diberi oleh Allah SWT.
Dan yang kelima adalah gunakan harta, nikmat itu, bukan hartanya, nikmat itu untuk sesuatu yang diridainya. Nah, ini yang banyak kena kita itu. Kalau mulut bersyukur, oke. Memuji Allah, alhamdulillah, bagus. Ya, yang keempat, yang kelima, ini yang payah. Ya, Ustaz, ya, karena saya syukuran, apa yang harus saya buat? Nah, kita baru udah makan syukuran kalau udah makan itu syukuran namanya, sah. Padahal Nabi kalau syukuran ngapain dia? Nabi kalau syukuran ngapain dia? Puasa, ibadah. Kalau kita kalau syukuran makan, pesta, sah. Nabi silaturahim, gimana dia? Nabi kalau silaturahim gimana dia? Kunjungi, sedekah, tolong, sah. Kalau kita silaturahim gimana? Acara pesta, sah. Makanya selepas hari raya nanti kita buat acara namanya halal. Biar alasannya apa? Silaturahim. Karena makna silaturahim itu memang harus ngumpul-ngumpul, itu definisi kita. Nabi tidak. Silaturahim itu berkesinambungan. Kita juga memaknai cinta kepada Allah dan Rasul mesti acara, sah? Padahal Nabi mencintai Allah dan Rasul tidak mesti acara kecuali yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya SAW. Makanya terjadi paradigma yang bergeser, cara pandang yang berbeda. Saya lebih setengah jam, belum habis setengah. Gimana? Itu dicampur. Ini mohon maaf, ibarat proyek ini namanya CCO, ya, di CCO oleh antum PPAT ini, ya. Nah, berarti sah kan? Baik, saya ambil sedikit aja. Yang kedua, kalau tidak diberikan nikmat, kita memang tadi saya katakan puasa, salat, ini semuanya adalah nikmat Allah berikan. Apalagi di depan kita ada malam-malam, subhanallah, malam-malam terbaik dan terindah dari seluruh malam Ramadan. Seluruh malam Ramadan itu semuanya indah, sah? Semuanya menikmat, semuanya menyenangkan. Subhanallah, gimana tidak? Orang digaji dengan gaji yang tidak biasa. Sahih ya? Antum gaji 10 juta sebulan. Berapa? 20? Hah? Kalau banyak berani dia sebut, kalau sedikit tak berani. Memang kita nih subhanallah. Subhanallah ya, kalau banyak berani sebut. Sah? Kalau sedikit ala kulli hal. Antum digaji misalnya 3,5 juta sesuai dengan standar apa? UMR 3,5 juta. Padahal biaya hidup 8,5 juta sebulan. Misal. Nah, sekarang di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini antum digaji per hari dengan gaji misalnya 35 juta per hari. Antum mau tidak menyia-nyiakan itu? Hah? Serius? Yakin deh itu. Jangankan 35 juta, naik 2 kali lipat saja antum takkan tidur. Serius? Ya Ustaz? Iya. Jangan karena itu, antrian terima zakat saja padahal 25.000 kadang amplopnya. Sampai berpanas-panas, berjam-jam. Sahih? Allah SWT memberikan kita ganjaran yang kalau dapat malam Lailatul Qadar itu per jam kita, per jam digaji gaji 8 tahun beribadah. Semalam itu digaji dengan
gaji 83 tahun lebih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau sempat ada orang disuruh bekerja lembur 10 malam, dan itu pasti dapat gajinya, gaji 83 tahun. Ada yang mau tidur? Hah? Pasti kita panggil semuanya. Ya nah, kita kerja semuanya. Sebab semalam itu istirahat kita misalnya bisa untuk menghidupi sampai umur kita. Untuk umur rencana berapa? Tidak tahu kan? Tidak tahu kita. Entah besok kita dapat lagi tahun depan, atau entah malam besok entah ada lagi kita. Makanya ada rahasia yang harus saya sampaikan, dan Nabi sering anjurkan dalam kajian subuh kemarin, jangan lupa berniat berbuat baik. Ini kan malam-malam terbaik akan datang. Niatkan dari sekarang, ya Allah, saya akan perlihatkan kepadamu dan akan berbuat lebih dari seperti yang biasa. Nah, tiba-tiba menghembuskan nafas kita, niatnya sudah ditulis seperti orang mengamalkannya. Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang berniat berbuat satu kebaikan lalu tak jadi dia lakukan, ditulis pahala kebaikan sempurna. Aja lupa berniat. Atau kita haji walaupun belum bisa pergi, niat saja, ya Allah saya mesti naik haji. Lalu ajal datang, kursi seat belum datang, kan itu insya Allah kita sudah dapat niatnya. Jelas ya? Ya Allah, saya berniat ingin kalau jadi orang kaya saya akan berpoya-poya. Dosanya tidak jadi kaya tapi dosanya dapat, enggak. Saya akan buat Masjid Mutmainnah ini lebih besar lagi, karena sudah terasa sempit. Subuhnya terasa sempit, apalagi tarawih. Niat aja dulu. Kalau jadi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, 70.000% akan lebih. Kalau tidak, sudah seolah-olah membangun sebuah masjid. Tuh berniat tidak mau juga, berniat saja tidak mau. Siap? Ragu lagi, subhanallah. Itu dikasih setengah jam, gimana yakinkan ini? Iya, lama yakinnya. Berniat aja tidak mau, niat aja dulu. Pokoknya semua yang baik kita niatkan. Apa aja niat baik? Ya tak? Iya. Segala niat yang baik, niat saja. Ini aman ada niatnya, tapi tak jadi tendaknya. Ya kan? Hah? Nak buat apa kemarin di Siak tu? Buat sekolah ya? Buat rumah? Niat aja dulu. Walaupun tak jadi, mudah-mudahan dapat pahala niat dan itu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Sebab Nabi katakan, man sa'ala Allah ash-shahadata sidqan min qalbihi kutiba lahu ajru syahadati walau mata ala firashihi. Siapa yang minta kepada Allah mati syahid benar-benar jujur dalam hatinya, Allah tuliskan pahala mati syahid sekalipun mati di badannya. Alhamdulillah, niat aja dulu. Ya Allah, andainya diizinkan ya dapat jalan yang legal dan halal formal, saya pergi ke Palestina. Mau enggak. Niat dulu, niat aja kan. Kalau dibolehkan ya, sekarang kan tidak ada izin kan. Antum kalau tidak ada izin yang resmi, paling sampai Singapura masuk lokal, dapat cap radikal teroris. Nah, kita ingin kalau seandainya dapat izin, saya siap pergi kita. Ah ya, saya siap. Tapi memang harus izin, karena bagi kita belum fardu ain, belum fardu ain. Nah, kalau tidak, saya berniat ya Allah di malam-malam Ramadan tak lupa akan saya doakan mereka. Niat baik juga kan?
dan saya akan sisihkan sebagian kekayaan saya untuk mereka. Silakan, niat saya. Nah, tiba-tiba awalnya siapkan piti itu impak kan, datang bini, bang piti tidak cukup itu bang, THR kurangnya kan. Nah, soalnya yang wajib ain didahulukan daripada yang wajib kifayah. Kan ada apa tidak jadi tapi niat dah jadi. Ya sih? Pada bantal aja bini sudah kena ayu, tak mungkin dah. Kan ya? Masa dekat raya membantah, tak mungkin. Nah, kita dahulukan ini. Jelas? Kalau dah jelas selesai kita sih. Nah, cukup itu aja dulu ya. Sudah 2,5 jam. Nah, saya singgunglah yang kedua. Itu masalah sabar ketika menghadapi kesempitan, masalah ujian, dan betul paham itu. Tujuan itu sabar itu memang berat. Nabi saja disuruh Allah tuh sabar. Padahal Nabi itu menyabarkan, tapi disuruh lagi sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kamu harus sabar Muhammad. Sabar juga, wasbir li hukmi rabbika wa la tudhi' minhum athiman aw kafura. Sabar dalam berbuat taat untuk menegakkan hukum Allah, dan jangan taati orang-orang pendosa di antara mereka dan orang-orang kafir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu indah. Kata orang Arab, as-sabru kas-sabiri murrun mazaqatuhu walakin aqibatuhu ahla minal asali. Sesungguhnya sabar itu pahit rasanya memang, tetapi hasilnya lebih manis daripada madu. Salah satunya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syarat selamat kita adalah selalu bersabar. Bahkan untuk mencari solusi daripada segala kesempitan hidup adalah selalu bersabar. Bahkan untuk dicintai Allah mesti bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Bahkan untuk masuk surga mesti sabar. Kalau gitu tidak ada alasan untuk tidak sabar. Dan sebaik-baik sabar itu, kata Imam Ibn Rajab, adalah sabar berpuasa. Sabar di bulan puasa, karena semua jenis sabar ada di bulan ini. Sabar dalam berbuat taat sampai selesai siang dan malam. Sabar untuk tidak berbuat maksiat, karena kita tidak mau merusak puasa kita, baik dengan pandangan mata, baik dengan hati, baik lisan, apalagi perbuatan. Dan ketiga adalah sabar terhadap beratnya menanggung haus dan lapar, atau mungkin ada tambahan ujian yang lain. Tapi ingat, Allah janji bila kau sabar, Allah ganti yang lebih baik. Sampai-sampai Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika wafat suaminya waktu itu, lalu dia dinasihati untuk membaca doa seperti doa yang masyhur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni bi musibati. Ya Allah, berikan saya pahala karena musibah ini. Karena memang musibah itu pahala. Makanya kita lihat orang-orang yang paham itu, mereka justru bersyukur dapat musibah. Bersyukur dapat musibah karena Allah bila mencintai hambanya, dia uji. Ada yang lebih dicintai Allah daripada Ibrahim alaihissalam? Ada yang lebih dicintai Allah dari manusia, dari lebih cinta pada Ibrahim? Sampai disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Tapi diuji. Cuma yang baru dapat anak disuruh ungsikan jauh sekali, jarak 1 bulan perjalanan dari Palestina ke Makkah. Di tempat tak ada penghuni, tak ada tumbuh-tumbuhan.
Setelah anak tumbuh besar, seberat antum lebih kurang falamma balagha ma'ahu sa'ya, dapat lagi perintah. Jangan-jangan kamu sudah mulai berubah cinta kepada anak yang memang dipinta dan dimanja-manja. Sekarang dia sudah bisa menjadi penopang kehidupan dan penopang dakwah. Mungkin kamu sudah mulai mencintainya. Lalu Allah uji lagi dengan perintah untuk disembelih. Kita tidak ada yang sanggup sih. Nyembelih ayam aja untuk memuliakan tamu, mikir-mikir tuh. Ini tamu datang, tidak ada yang lagi mau memuliakannya. Ayam ada 2 ekor. Itu untuk anak pulang kuliah tuh nanti katanya. Tidak berani kita. Jangan kan nyembelih anak, nyembelih ayam, nyembelih ikannya udah mau dah. Subhanallah, begitu mereka. Karena Allah cinta padanya, diujinya. Iza ahabballahu 'abdan ibtala. Akhirnya bunyi juga. Nah, apabila Allah menjadi hamba, maka dia uji. In radiya, radiya. Kalau dia ridha, Allah ridha kepadanya. Wa in sakhita, falahu sakhat. Tapi kalau dia tidak ridha, maka Allah juga tak ridha. Kalau Allah ridha kepada kita, minta apa yang dia mau. Makanya Ummu Salamah dia bilang, wa'dini khairan minhu, beri saya ganti yang lebih baik. Terpikir juga sama dia, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Abu Salamah itu suami yang luar biasa. Ternyata Allah ganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita nggak ada ganti di dunia, mudah-mudahan dia di akhirat. Sabar ya. Iya, Allah ganti dengan yang baik. Barangkali sampai di sini dulu ya. Ya, pandangan beliau saya abaikan tadi, tapi bunyi itu tak boleh diabaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa melepas rindu kita sampai 2 tahun ke belakang lagi. Ada pertanyaan? Waktu udah lewat ya, tanya, izin dulu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya kan menjelang Idul Fitri di masjid-masjid ada bentuk panitia pengumpulan zakat fitrah. Siap. Sementara yang kita ketahui untuk amil itu tidak ada zakat fitrah. Jadi bagaimana seharusnya yang dilakukan? Apakah itu baik atau tidak? Jazakallah. Dan saya sudah paham. Saya sudah paham. Tidak boleh dijawab. Atau tanya bercanda mau dulu. Karena begini Ustaz, nanti kan beras-beras yang diberikan oleh kaum muslimin itu bercampur. Jadi apakah kita dalam menyerahkan itu nanti harus ada akad, ini zakat si A, ini zakat si B, ini zakat si C gitu kepada orang yang menerima? Jazakallah khair. Pertama, zakat fitrah itu bukan zakat mal. Dia zakatun nafs. Zakat jiwa kita. Oleh sebab itu tidak ada ukuran harta di situ. Yang ada adalah kita ukurannya puasa atau tidak. Atau maksudnya di bulan Ramadan hidup atau tidak. Siapa yang hidup di bulan Ramadan walaupun 1 menit kena zakat fitrah. Tapi siapa yang lahir setelah habis Ramadan walaupun 1 menit tidak kena zakat fitrah. Tapi kalau dizakatkan juga lebih baik. Tapi tidak wajib. Ketika ditanya Utsman tentang bayi yang dalam kandungan dizakatkan atau tidak, dia tidak wajib. Cuman kalau dizakatkan maka dia jadi kebaikan. Itu yang pertama. Oleh sebab itu maka masing-masing harus membayarkannya. Harus membayarkannya kepada yang berhak. Itu yang berhak. Kenapa? Karena tidak mungkin dibagi juga. Kan 2,5 kilo dibagi-bagi 5 orang. Cuma mana baginya? 2 tekong dapat saudara. Nah, oleh sebab itu maka tidak pernah zakat fitrah itu diserahkan kepada amin.
karena dia bukan masuk zakat mal. Sedang yang kedua, kenapa kita harus serahkan sendiri? Sebab antum kan ingin dapat doa, nanti ambil aja dapat doanya, wadah dapat doa. Ini sebulan nih selama saya di sini tak pernah bayar zakat fitrah ke saya katanya. Padahal sudah dikasihkan ke orang masjid, balik ke dia. Yang ketiga, ketika kita bayarkan sendiri, ada amal tambahan. Satu, kita beli. Kedua, kita takar atau timbang sendiri. Ketiga, kita antar sendiri. Keempat, bisa bertemu dengan orang itu. Barangkali kita ketika melihat keadaannya, mungkin tidak beras saja kita berikan. Nengok anak-anaknya, bajunya sudah 50 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu nak ganti-ganti. Awak punya kelebihan anak sudah 5 pasang di rumah, duit masih sisa juga, hanya keluar pula. Ini anak berapa bang? Anak saya masih kecil 5 bulan. Awak anak duanya 5 lah kan? Kenapa itu pula? Dia anak banyak dipiti sikit, ada pula si piti banyak anak sikit. Akhirnya biarlah ini kasih masing-masing 300.000 untuk ganti baju hari raya. Tapi kalau sudah pakai amil, kadang banyak pula rezeki amil mudah daripada itu. Nah, ini nilai-nilai ini yang suka diabaikan orang. Karena kita selalu ingin sesuatu praktis, mudah, tak terbebani. Karena kita tidak membayangkan berapa kebaikan pahala yang kita petik dari amal kita. Karena semangat amalnya lemah, karena imannya lemah, karena ilmunya lemah. Jelas? Jelas sebab itu maka sebaiknya serahkan. Dan serahkan dalam bentuk bahan makanan, bukan duit. Duit itu menyenangkan panitia, bukan menyenangkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panitia memang suka dia. Awak dapat banyak, jadi kerja ringan. Yang ketiga, kalau bayar duit antum tak berniat. Pas nampak abu aja, nampak ambil, zakat belum bayar. Tapi kalau coba beras, berniat dari rumah, kemana bang? Beli beras untuk apa? Untuk zakat fitrah. Beda orang berniat dengan yang tidak berniat tadi. Jadi itu kaum muslimin, maka jangan dibayar dengan harganya. Yang ketiga, harga itu kadang dibelikan apa nih? Abang kata Nabi, agnuhum anis su'ali yauma idzin. Jangan buat mereka meminta-minta pada hari itu. Meminta-minta tidak boleh untuk beli rokok, tidak boleh. Tapi minta-minta untuk makan boleh. Minta-minta untuk beli pakaian boleh. Minta-minta untuk sewa rumah yang tak terbayar boleh. Ada kebutuhan pokok. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh tak zakat saya berikan untuk sewa rumah orang? Ya boleh sekali kalau dia tak mampu bayar. Tapi kalau dia mangkir tak mau bayar tuh lain lagi. Ini kalau tak mampu. Berapa kita sewakan Ustaz? Sebulan? Enggak, setahun. Bukan sebulan, setahun. Karena zakat itu keluar sekali setahun, maka bayarkan dia untuk setahun. Kalau dia tidak mampu. Tapi kalau dia tidak mau tuh jangan. Ini ada orang tak mampu, ada orang tak mau. Duit ada tapi dia tidak mau. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, sekarang permasalahan yang antum tanyakan, boleh tak ada amil? Itu amil hanya istilah kita, ya, tidak ada konsekuensinya. Artinya tidak ada bagian untuk amil dalam zakat fitrah, karena dia bukan zakat harta. Oleh sebab itu, maka amil, karena amilnya tak boleh terima apapun. Tapi kalau dia termasuk yang miskin dan fakir, lalu dia jadi panitia, maka dia dapat bagian daripada fakir miskin. Terus gimana? Mana ada orang mau mewakili Ustaz? Maka jangan diwakilkan. Kalau itu tidak wakilkan juga, cari yang mau. Kalau tidak ada yang mau, kasih upah.
tapi upahnya bukan dari zakat. Zakat itu milik orang fakir miskin. Upah itu sama dengan korban juga. Tidak boleh memberi pekerja dari korban, tapi boleh diupah oleh orang yang berkorban. Ini yang masalah kita ini. Sama zakat, ikhwan, zakat harta sendiri jangan beri pada orang yang berhutang sama kita. Tidak boleh. Ada orang berhutang tidak bayar-bayarnya, lalu kita beri zakat sama dia supaya dibayar hutang. Tidak boleh, tidak sah. Atau beri zakat pada orang yang menjadi tanggungan kita. Saya punya adik saudara yang tinggal bersama saya. Misalnya, mohon maaf, kadang-kadang adik itu janda misalnya, tidak punya penghidupan, tapi jadi tanggungan saya, tidak boleh zakat kepadanya. Tapi kalau dia tidak jadi tanggungan saya, dia tinggal di rumahnya sendiri, bukan saya yang menafkahi, maka boleh diberikan zakat. Kemana yang bertanya nih, Ustaz, adik perempuan saya diceraikan orang, suaminya atau meninggal suaminya, dia miskin, boleh saya berzakat? Kadang-kadang kan kita tergesa-gesa, kita katakan hukum asalnya boleh. Upahnya tinggal sama dia, oh tidak boleh loh. Kalau tinggal sama antum berarti tidak boleh. Kalau satu periuk dengan antum makannya tidak boleh. Tapi kalau dia tinggal walaupun serumah tapi periuknya beda, berarti dia sendiri, boleh diberikan zakat kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kembali kepada amil zakat fitrah, dia boleh menerima upah, boleh menerima upah. Nah, bagi yang ini kan solusi. Karena antum bertanya, saya sebutkan sekali. Ya, matikan jam dulu. Ya, matikan jam dulu. Nah, jadi kalau orang masjid misalnya nak cari keuntungan dari zakat fitrah, tidak masalah, bisa beli beras 2 ton, lalu ada yang nak berzakat, jual ke dia. Antum beli 2 ton lebih murah, sah? 2 ton bisa mungkin sekilo dia dapat 2.000 untungnya. 2.000 1 ton berarti 2 juta untungnya 1 ton. 2 ton 4 juta, 3 ton 6 juta. Tapi jangan beli lebih, nanti tidak terjual, antum rugi. Itu perkirakanlah. Iya, kira-kira dulu tahun lalu yang berzakat fitrah di sini 400 orang. Sah? 400 dikali berapa zakat uangnya? Ya, masih ada angka 400 tadi. 400 dikali 25.000 ya? Iya. Hah? 25.000? Enggak ada yang tahu dia. 42, oke, banyak zakat rupanya. Alhamdulillah. Mundam ya? Mundam 47 je. 42.000. Mahal beras sekarang ya? Sudah 10.800.000. 10.800.000. Apa? 16.800.000. Banyak tu kan? Berapa ton itu perlu? Dibagi berapa baginya? Saya salah lagi. Nanti loh. Berapa kilonya ini itu 16 juta ini? Berapa sekilo? Sekilo berapa? Hah? Sekilo 18 bagi 18.000. Afwan. Subhanallah. Kalkulator udah mulai lari-lari juga nih. Berarti diperlukan 933 kilo. 933 kilo, hampir 1 ton ya. Ya, hampir 1 ton. Nah, sekilo antum ambil untung berapa? Kalau beli ke brokernya langsung atau ke pabriknya beras itu. Tadi berapa? 18.000 sekilo. Kalau di sana berapa sekilo? Toko beras nggak ada yang berani buka kartu rupanya. Anggap saja 1.000 untungnya bersih per kilo, sah? Kita kali aja, kali 1.000.
antum sudah dapat untung 933.000. Lumayan kan? Ya, daripada mengharap yang 42.000 tadi dapat 3 bagian, berapa cuma? Tapi dengan catatannya jangan duit orang tuh jadikan modal, duit kita. Jelas? Duit kita. Oh, saya tidak punya duit Ustaz, pinjam. Antum aja 10 juta tadi kan, habisnya sama boleh nah. Atau yang punya duit. Atau boleh juga masjid, tidak ada masalah. Masjid punya uang modal, hasil itu untuk masjid, lalu masjid gaji petugasnya karena ada uang operasional masjid. Itu termasuk bagian daripada membantu jemaah, termasuk operasional daripada maidu yang seketika tadi, ngambil yang sedikit-sedikit tadi yang tidak jelas, tidak untuk kita, lalu kita ambil. Jelas ya? Nah, boleh tidak yang seperti ini panitia atau panitia zakat fitrah? Boleh saja saling menolong, itu kan hukum asalnya boleh, tapi dengan catatan jangan menghalalkan yang tidak halal, itu saja. Kalau masalah boleh saling menolong, kan hukum asalnya mewakilkan zakat kan boleh, sah? Mewakilkan orang lain bayarkan zakat kita boleh tidak? Boleh. Maka posisi panitia zakat fitrah itu bukan amil zakat, tapi wakil orang untuk menebarkan zakat. Nah, tidak masalah. Digaji oleh masjid atau dia sendiri yang menggalih. Tapi jangan jual beli dalam masjid lah. Jangan jual beli dalam masjid. Daripada ini ambil beras 2,5 kilo, datang Mbak Abang ini bayar zakat, saya jual, saya beli. Datang lagi, jual, beli. 2,5 kilo itu untuk 400 orang. Duh, beras siapa yang antum jual itu? Boleh jual beli kayak gitu sih. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau dikelola dengan ilmu mudah. Antum buat yayasan sosial pas musim zakat fitrah, antum masyarakat kan memang tidak mau susah-susah kan? Ya kita ini umumkan yang mau bayar zakat fitrah bagi kami beras Mundam 47.000 sekian, Pandanwangi sekian, Anak Daro sekian, Belida sekian, Tapa sekian. Ada beras Tapa? Itu kenapa diam aja? Makan namun tidak tahu. Nah, Belida ada tapi Tapa tidak ada dia. Kaum muslim rahmati Allah. Lalu kita umumkan, kita yang siapkan berasnya, mereka bayar dengan uang, tapi kita serahkan dengan bahan makanan. Nanti melimpah beras. Kalau udah melimpah beras berarti besok tidak boleh terima zakat, miskin dia itu. Udah kaya kan? Nah, andainya tertumpuk zakat di rumah, itu rezeki yang Allah bagi, bukan kita. Makanya nanti orang miskin itu, ampun, rumah Ustaz Dasman itu banyak zakat fitrah. Kenapa? Pasti orang, kenapa cenderung orang datang ke Ustaz Dasman? Kenapa? Karena miskinnya? Enggak, Ustaz tuh saya tuh selalu sholat di masjid. Sah? Kemudian kalau temu di masyarakat selalu Assalamualaikum. Sah? Ketiga, selalu gotong royong hadir. Keempat, enggak merokok. Kelima, dan seterusnya. Terus sebulan kenapa enggak? Itu jangankan salam, ngomong aja enggak jelas, enggak mau dengan kita, tertutup. Akhirnya dengan demikian orang pun mau perbaiki diri. Kalau enggak tambah buruk nih ya, perbaiki diri. Oh ternyata dia belajar, nampaknya sebulan tuh banyak dapat zakat karena ini dan itu, lalu dia ubah cara hidupnya. Tapi kalau sudah pasti dapat, makanya instrumen-instrumen zakat itu bukan hanya lepas kewajiban, tidak, tapi harus dapat pahala yang banyak dan harus alokasi yang benar. Jelas? Jadi masjid bisa investasi, pribadi panitia bisa investasi, atau kalau tidak investasi, zakat mesti bayar orang itu kalau tidak mau gratis. Coba dia tidak punya hak di situ. Wallahu ta'ala alam. Sama dengan juga petugas kurban, tidak boleh dibayarkan dari kurban, tapi harus dibayar oleh yang berkurban.
Kalau tidak, jangan suruh orang mengerjakan pekerjaan kita. Oh, tidak bisa Ustaz, saya dapat pahala juga tapi saya tidak mau kerja. Itu asalnya korban tuh kita yang sembelih, kita yang potong, kita yang kuliti, kita yang bagi, kita plastikin, kita yang antar. Itu apa asalnya? Asal mau pahala tapi tidak mau bekerja. Tidak. Semakin antum kerjakan, semakin besar pahalanya. Nanti tidak rata. Siapa yang suruh rata? Nggak ada aturan rata tuh, tidak ada. Kita yang buat, panitia yang buat. Paham tak? Mesti semua jemaah atau rata pendapatannya. Kalau tidak ada kecemburuan sosial, tidak ada. Kalau itu makanya hasad itu banyak di antara kita karena itu. Orang kaya hasad kita. Bukan. Allah juga bagi rezeki kan tidak rata juga. Allah beri rezeki sesuai yang Dia kehendaki. Sah? Kan tidak rata, nah? Maka apa obatnya? Dilarang hasad. Karena hasad itu membuat kita menderita. Demikian juga kalau ini dapat 10, ini dapat 5, itu rezeki dia dari Allah SWT. Lalu menimpa Ustaz, tak makan sama dia, tak makan, jual, boleh dijual. Atau dia sedekahkan lagi, kan boleh. Misalnya saya dapat 20 paket, ini saudara kandung saya dapat 5 paket. Kalau antum kasihan, antar ke dia, boleh, karena sudah jadi milik saya kan. Zakat itu kalau sudah sampai ke tangan yang berhak, tidak boleh kita ambil lagi kan. Sudah hak dia, nak dia jual, nak dia gadaikan, nak dia sedekahkan, nak dia hadiahkan, nak hibahkan, hak dia. Paham? Maka biarlah Allah membagi rezekinya, jangan kita yang ngaturnya. Karena kita tidak akan sehebat apa yang diaturkan Allah SWT dan Rasulnya. Jadi pertanyaan itu, boleh tidak ada panitia? Boleh saja. Tapi apakah mesti? Tidak. Apakah ada rezekinya di situ? Tidak, kecuali dia miskin. Bukan karena panitia. Ini tidak, kita ini banyak. RT dapat juga, RW dapat juga, Pak Lurah dapat juga, panitia pembangunan masjid dapat juga, sampai panitia akad nikah pun dapat juga, KUA dapat juga. Itu bukan. Ini tidak selesai nanti zakat orang sama kita. Makanya para amil zakat itu mesti berilmu. Kalau tidak berilmu, jangan urusan agama ini. Orang agama tidak boleh kita urus kalau tidak punya ilmu. Habis itu nanti marah-marah disalahkan sama Ustaz. Gara-gara Ustaz Dasman berubah peraturan di sini katanya. Bukan antum yang berubah aturan. Bukan saya yang berubah. Allah sudah aturkan, tiba-tiba antum berubah. Lalu saya kembalikan ke yang asal. Antum tuduh saya yang berubah. Banyak komentarnya gara-gara Ustaz Dasman ini banyak yang berubah katanya. Ya. Saya mau tidak berubah, Jangan tanya lagi, saya tambah lagi setengah jam. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Yang tahu saya selama ini yang berlaku zakat kita 2,5 kilo. Sekarang untuk tahun ini Kabupaten Biak dirubah menjadi 2,5 kilo. Itu ada surat edarannya. Yang menjadi pertanyaannya, yang kita lakukan 2,5 kilo selama ini, apakah cacat hukum maka dirubah atau ada mereka menemukan hadis yang baru atau bagaimana? Menurut setahu saya hukum kalau sudah sah, batu itu tidak bisa diutak-atik terus. Terima kasih Pak. Betul. Masalah ukuran sebenarnya kan pakai soal, bukan pakai timbangan. Nah, ketika kita keluar dari takaran ketimbangan, terjadilah perbedaan. Itu masalah kita. Ketika pindah ke timbangan, jadi terjadi masalah. Maka jangan pindah, pakai takaran lagi. Gantang Pak tahu? Nah, cuman memang dari dulu sudah terjadi ikhtilaf di antara para ulama fikih sendiri. Kalau yang memakai sa'nya orang Irak, itu terbaca dulu dalam fatwa Imam Syafi'i, itu 2,4 sekian, lalu dibulatkan jadi 2,5 kilo. Sedangkan sa'nya Madinah itu 2,68, dibulatkan jadi 2,7. Dulu karena kasihan nengok masyarakat, barangkali wallahu alam, ya, karena di Indonesia ini kan berlaku Pak, mohon maaf,
Sampai ke kalangan ulama sendiri, asal ada pendapat yang membolehkan, kadang-kadang dalil diabaikan. Itu masalahnya. Asal ada pendapat, makanya MUI pun mengambil dulu fatwa yang 2,4 sekian itu, lalu dibulakan jadi 2,5. Jadi bukan timbangan itu bukan dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan sa'. Nah, sa' yang dipakai oleh Nabi itu ukurannya 2,68 atau lebih kurang segitulah. Nah, sekarang nampaknya itu Pemkab ya, ini mengembalikan itu ke sa' Nabawi, sa' Nabi SAW. Nah, soal itu ada perubahan, tidak ada masalah. Yang telah lalu itu insya Allah sah, jangan dipikir lagi itu. Kita dulu berdasarkan fatwanya para ulama, dan fatwa itu ini juga belum dicabut, Pak. Cuman zakat itu mesti keluar dari kerelaan hati. Makanya di Arab Saudi itu walaupun pakai yang 2,5 sebagian ulamanya, tapi paket-paket zakat fitrahnya sudah dibuat 3 kilo. Sudah terbiasa masyarakatnya. Walaupun fatwa 2,5 boleh, tapi rata-rata mereka kalau paket beras, orang jualan zakat fitrah ya, untuk di zakat beras, untuk zakat fitrah sudah dipatok 3 kilo dan tidak ada keluhan dari masyarakatnya. Sebab apa? Semakin lebih kita beri, semakin nyaman di hati. Tapi kalau nanti ada yang beri 2,5, ada yang 2,7, masih berkata-kata dalam hati, mana yang sah usahanya kan itu? Mana yang sah? Padahal 3 on itu berapa kita makan? Kan berapa on jadi itu? Beras 3 on, paling-paling 3 ketupat sayur, dan ketupat apa namanya? Lontong ketupat. Untuk bikin lontong. Enggak ikut itulah kan kita tengok-tengok betul. Dikumpul nanti kami 10 orang, tak 10 kali 3, 30 ketupat cuma berapa? Harga 30.000 cuma. Jadi makanya hukum asalnya zakat itu dikeluarkan dengan hati yang suci. Makanya saya pun yang saya amalkan seperti yang diamalkan orang di sana. Saya bayar zakat saya selalu 3 kilo, bahkan lebih. Bahkan ke orang-orang sana dulu sering tuh. Dulu kan saya waktu jadi mahasiswa kan hitung miskin kan. Oleh orang tuh dihitung miskin. Awak tidak merasa miskin tapi dihitung. Kadang-kadang sudah malam rayo tuh Pak, udah 2 goni depan pintu. Habis itu telepon, Ustaz, itu bukan Dasman, itu zakat fitrah saya sekeluarga. Saya hitung keluarga 5 orang, cuma 1 goni isi 50 kilo. Berarti seorang berapa orang? Berapa kilo? 10 kilo. Dan itu sering, Pak. Makanya minimal orang sana bayar zakat fitrahnya 3 kilo. Walaupun edaran yang berlaku 2 kilo setengah boleh, atau 2,7 boleh. Jelas? Jadi saya kira tidak perlu dipermasalahkan itu. Yang perlu dipermasalahkan. Tapi kalau memang kalau Bapak tanya sah tidak yang 2,5 kilo, ada ulama yang boleh. Cuman sekarang lebih nyaman lagi, ambil itu sah, masukkan di 2,5 kilo. Kalau perlu dia sah, kalau tidak berarti ditambah aja. Maka hati-hati kita, penuhkan sajalah menjadi 2,7 kilo. Adakan lebih baik lagi kalau 3 kilo. Kalau bisa 10 kilo. Ya Pak ya, insya Allah. Nah, karena Allah janji bahwa kita diberi lebih. Nah, ini menyangkut pengertian fisabilillah. Terus di pembagian zakat mal itu kan ada. Terus apakah kategori anak pondok pesantren itu termasuk fisabilillah? baik. Antum mau jawaban yang sempit atau yang lapang? Ada lagi pertanyaan saya. Nah itu dulu, yang jangan main lain dulu. Ini dari pembagian zakat mal, bisakah amil zakat mendapatkan itu? Nanti itu yang tadi dulu dah. Nah, baik. Fisabilillah. Ikhwan, kalau kita baca, pertama Nabi katakan Allah tidak izinkan kepada Nabi untuk membagi zakat, tapi dia sendiri yang bagi. Innamas sadaqatu
lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa bir riqab wa bis sabili wa fi sabilillah. Kemudian itu fardhu apa namanya? Ketentuan fardhatun minallah, kewajiban yang Allah bagi sendiri. Jadi Nabi tidak diizinkan bagi, Allah sendiri. Apa sebab? Jangan berselisih lagi kita. Nah, termasuk diantaranya fi sabilillah. Kalau antum perhatikan, bersedekah kepada orang miskin fi sabilillah enggak? Secara umum, sabilillah. Fisabilillah. Bersedekah kepada orang yang wali, fisabilillah. Semuanya fisabilillah. Berarti makna fisabilillah di sini makna khusus. Makna khusus yaitu jihad. Yaitu berjihad. Karena kalimat fisabilillah asalnya adalah untuk berjihad. Untuk berjihad. Maka saya tanya dulu, nak pendapat yang sempit apa yang lapang? Ya, gitu kan. Ini dalam mazhab Hanabilah seperti ini. Maka zakat itu adalah untuk orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Nah, apakah orang penuntut ilmu masuk di dalam kategori ini? Saya jawablah dengan yang saya terima dari guru saya ya. Dan itu yang pendapat jumhur juga, atau ada bagian ulama. Saya suatu hari selesai sholat tarawih, saya nak ke belakang, saya dapatkan Syekh Atiyah Salim sendirian, dia jarang dapat sendirian, tidak pernah. Ya, selama saya di Madinah itu 15 tahun itu sekali itu cuma ada beliau ketemu sendirian. Akhirnya tidak jadi saya ke belakang, padahal sudah kebelet sekali. Karena ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, di antaranya pertanyaan antum tadi. Ya, boleh saya duduk, saya salam, duduk dengan beliau, bantu lutut pula beliau, enak ya. Jadi tanya saya, boleh saya bertanya? Oh ya silakan Anda. Ada beberapa pertanyaan terakhirnya itu sebenarnya bukan itu terakhir, cuma karena endingnya happy, akhirnya saya selesaikan aja sampai di situ. Syekh, ada pertanyaan dari abang saya di Malaysia, seorang penuntut ilmu boleh tidak menerima zakat? Seperti pertanyaan itu. Lalu saya beliau jelaskan, menurut ulama ini begini-begini dan sebagainya. Nah, menurut saya penuntut ilmu agama termasuk fi sabilillah, karena Nabi SAW sebelumnya Allah SWT mensejajarkan sebutan mujahidin dengan orang yang pergi menuntut ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru jami'an. Tidak mesti seluruh orang beriman pergi berperang. Sah? Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din, sampai akhir ayat. Mesti ada dari setiap golongan sekelompok yang pergi menuntut ilmu. Disebut juga dengan nafara. Nafara itu kalimat untuk pergi berjihad. Kemudian nafara digunakan juga untuk pergi menuntut ilmu. Berarti dari ayat ini menyamakan hukum orang pergi berjihad berperang dengan orang pergi berjihad menuntut ilmu. Dan Nabi sendiri mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang pergi keluar menuntut ilmu berarti fi sabilillah. Oleh sebab itu beliau mengatakan Anda termasuk fi sabilillah. Habis itu dia masukkan tangannya ke saku, lalu dia keluarkan sebuah amplop, masukkan ke saku saya, ini bagian kamu. Nah, ini yang saya tidak bisa, karena itu menurut ilmu tidak, karena siapa? Iya, masalahnya saya tidak berzakat, itu masalahnya. Jelas? Jadi beliau berikan teorinya, ilmiahnya, lalu dia berikan aplikasi prakteknya. Ini untuk kamu. Ada dapat itu, ilmu dah dapat, zakat dah dapat. Saya pun minta izin, terima kasih saya cium keningnya, saya pergi. Sampai di WC,
langsung buka amplop dulu. Iya kan, orang miskin itu kan begitu dulu, kan begitu, sah-sah saja kan. Jadi kawan-kawan kaum muslimin, kadang-kadang nikmat itu membuat kita lupa dengan musibah. Maka bayangkan nikmat Allah sebanyak-banyaknya sehingga musibah terasa ringan. Setelah nyaman ternyata 200 rial di dalam, Masya Allah, 1/4 mukafaah kami ya. Saya dapat beli 2 jubah baru untuk hari raya, Masya Allah. Itu dah. Antum terima pendapat Syekh atau pendapat Imam Ahmad tadi? Dia ada Imam Syafi'i di dalamnya, ada Imam Malik. Nah, alhamdulillah. Dan banyak ayat dan hadis yang mendukung. Oleh sebab itu saya juga setuju dengan itu, karena sudah dapat bagian. Wabillahi taufiq. Apalagi sekarang kan mujahidin kan boleh dikatakan di tempat kita kan nggak ada, hanya penuntut ilmu, tapi dengan catatan penuntut ilmu agama. Terus yang umum, kalau seandainya di negeri kita tidak punya keahlian itu dan dibutuhkan untuk agama, maka masuk kategori sebagaimana orang yang berjihad untuk suatu keahlian yang dibutuhkan dalam jihad fisabilillah, itu boleh dibayarkan dengan zakat. Wabillahi taufiq. Ya Syekh. Nah, satu lagi ya. Ini masalah itikaf. Itu di laki-laki apakah itu dianjurkan atau sebaliknya saat di wanita? Satu, istri Nabi di masa Nabi masih hidup, mereka tidak etikaf. Tapi setelah Nabi wafat, mereka etikaf. Wallahu a'lam. Maka menunaikan hak suami lebih diutamakan daripada etikaf. Itu yang saya pahami dari situ. Menunaikan hak suami, yang mengurus rumah suami diutamakan dari etikaf. Tapi kalau seandainya mereka etikaf juga tidak ada, saya tidak mengetahui dalil yang melarangnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi hadis Aisyah mengatakan dulu di waktu Nabi hidup mereka etikaf, tapi setelah Nabi wafat mereka etikaf. Berarti etikaf boleh hukum asalnya. Tapi kalau dia milih untuk tidak etikaf, untuk mengurus urusan rumah tangga suaminya, karena memang wanita itu tempat terbaik ibadahnya kan di rumahnya, tempat ibadah. Kalau bukan karena ada hal-hal lain yang membuat keutamaan di luar untuk ibadah saja, ibadah wanita terbaik itu. Cuman kan kita tidak bisa ngajar istri kita di rumah, akhirnya mereka lah yang pergi ke masjid. Kadang awak tidak paham, dan istri pula yang paham juga. Apa ceramah Ustaz tadi? Itulah abang tidak paham dah. Akhirnya adiknya tunjukkan. Kan ada seperti itu biasa. Makanya ada fadilat lain yang membuat wanita harus datang juga masjid. Apalagi masjid kampung yang saya katakan tadi, tidak ada ibu-ibu tak jadi sholat jemaah itu jemaah tidak ada apa di warung semua. Untung ada ibu-ibu jadi tim penyelamatnya. Akhirnya azan ada, qomat ada, imam ada satu. Allah musta'an. Kadang-kadang ustaz juga tak ke masjid, dia di kampung tu kan. Allah musta'an. Ya, saya cukup sampai di sini ya. Saya terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq. Akhirnya saya minta maaf sekali lagi. Dari setengah jam jadi 3 kali setengah jam. Saya siap didenda dengan apapun. Ya, untuk tidak boleh lagi ke sini juga siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Taqabbalallahu minna wa minkum wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.